Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sepriani dengan NIM 21022150. Saya dari jurusan PG PAUD. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan. Secara definisian, administrasi menurut Usen Usman 2012 halaman 2 yaitu sebuah proses pengelolaan sumber daya monumentos jenis marketing, material, and minutis dan informasi untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu sebuah kegiatan ketatausahaan penyelenggaraan surat menyurat segala sesuatu aspek mempersiapkan laporan. Administrasi pendidikan dalam pengertian yang luas yaitu segenap proses pengarahan dan juga pengiterasian segala sesuatu baik personel, spiritual maupun material yang mana bersangkut paut dengan mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu tentang makna administrasi dapat diuraikan paling tidak menjadi 5 pengertian pokok. Yang pertama yaitu administrasi merupakan sebuah aspek kegiatan atau kegiatan manusia. Yang kedua yaitu tentang rangkaian kegiatan, itu merupakan sebuah proses pengelolaan dari suatu kegiatan yang mana kompleks, oleh sebab itu bersifat dinamis. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu proses situ dilakukan bersama oleh sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, organisasi itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang mana telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima yaitu proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuannya dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Ini terdapat pada Tasawuri halaman 2 tahun 2007. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi administrasi pendidikan. Agar kegiatan dalam komponen administrasi pendidikan ini dapat berjalan dengan baik, maka kegiatan tersebut harus dikelola melalui suatu tahapan proses yang mana merupakan daur atau siklus. Adapun proses administrasi pendidikan tersebut meliputi fungsi-fungsi perencanaan dan juga perorganisasian, koordinasi, komunikasi, supervisi kepegawaian dan juga pembiayaan, dan di mana juga terdapat evaluasi. Semua fungsi itu tersebut satu sama lain saling bertalian sangat erat. Yang selanjutnya yaitu yang pertama perencanaan atau bisa disebut dengan planning. Perencanaan merupakan suatu syarat yang mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan pelaksanaan, suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan tidak akan mencapai sebuah tujuan yang akan dituju. Selanjutnya yaitu yang kedua, perorganisasian, organizer, yang dimana perorganisasian ini adalah suatu aktivitas menyusun dan juga membentuk hubungan-hubungan yang antara kerja orang-orang yang sehingga terwujudnya suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tentang pengordinasian, yang dimana ini bisa disebut dengan coordinating, yang itu bermacam-macam tugas pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, memerlukan adanya koordinasi dari seseorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindari kemungkinan terjadinya persaingan atau yang tidak diinginkan dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu tentang komunikasi dalam melaksanakan suatu program kependidikan, yaitu aktivitas menyebar dan juga menyampaikan sebuah gagasan-gagasan dan maksud yang keseluruhan struktur organisasi sangat penting, yang dimana proses penyampaian atau komunikasi ini meliputi dari sekedar penyaluran dan juga komunikasi ada 2 macam, yaitu komunikasi bebas dan juga komunikasi secara lisan.
Selanjutnya yaitu tentang survei. Setiap pelaksanaan program pendidikan ini memerlukan adanya pengawasan atau survei, pengawasan yang bertanggung jawab atas keefektifan program itu. Yang selanjutnya yaitu kepegawaian atau staffing, yang mana ini berfungsi untuk administrasi pendidikan yang telah diuraikan terlebih dahulu oleh kepegawaian. Selanjutnya yaitu tentang pembiayaan, atau pembiayaan merupakan suatu administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai mana pelaksanaan yang telah dilakukan ini tercapai. Selanjutnya yaitu tentang tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan sendiri yaitu adalah semua kegiatan mendukung mencapai tujuan pendidikan, atau juga dengan kata lain administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan, yang dimana ini terdapat tujuan administrasi pada sekolah, yaitu yang pertama tujuan jangka pendek, yang kedua tujuan jangka panjang, yang tiga tujuan jangka menengah. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup bidang gerapan administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu bidang kurikulum, ada bidang kesiswaan, yang ketiga ada bidang sarana dan prasarana, yang keempat ada bidang personalia pendidikan, yang kelima ada bidang keuangan pendidikan, yang keenam ada bidang ketatausahaan, yang ketujuh bidang hubungan sekolah dan masyarakat, dan ke-8 ada bidang layanan khusus. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Suatu administrasi pendidikan akan berjalan dengan baik dan juga berhasil mencapai tujuannya apabila dasar-dasar tersebut memiliki prinsip-prinsip yang yaitu dalam lingkungan dunia pendidikan. Dasar-dasar dalam administrasi pendidikan digunakan untuk menjadi acuan dan juga pedoman bagi seorang administrator untuk mendapatkan kesuksesan dalam tugasnya, yang itu meliputi dalam lingkup administrasi ini pendidikan banyak sekali dasar-dasar, antara lain yang pertama prinsip efisiensi. Seorang administrator akan berhasil mendapatkan kesuksesannya bila seorang administrator tersebut mampu menggunakan sumber daya atau sumber tenaga dan fasilitas yang secara efisien. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan. Seorang administrator akan dapat hasil yang efektif dan juga efisien, ini yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, dan dari semua sumber daya ini fasilitas akan bila melakukan pekerjaan manajemennya ini merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol semua kegiatan dan proses pencapaian tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Prinsip pengutamaan ini yaitu dasar darinya menghindari dari seseorang administrator dari hal-hal yang cenderung negatif. Yang selanjutnya yaitu prinsip kepemimpinan efektif. Secara administrator akan berhasil dengan baik, ini jika menggunakan prinsip kepemimpinan efektif ini. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.